itu bawa golok, ngancem bapak gitu. Oh, sebelum kejadian pernah datang? Iya, sudah pernah berapa tahun ya, setahun yang lalu. Pak Wali Kota Bandung yang lagi terkenal, auman amukannya mulai terasa menggetarkan kota Bandung. Pernyataan saya sebelumnya kepada pimpinan saya bahwa saya melakukan kegiatan tersebut di luar jam kerja. Atasannya bilang itu di luar jam kerja dan dia akhirnya di sini mengakui kalau dia berbohong ke atasannya. Apalagi Ece ini kan tergolong P3K ya. Ya, pelayanan publik tidak boleh terganggu. Acara MTQ Jawa Barat dihilangkan. Seolah-olah pemerintah Provinsi Jawa Barat, seolah-olah Gubernur Jawa Barat Dengan opininya ya. Dengan opini lagi. anti-Islam. Halo lagi. Kembali lagi bersama gua Adi Cipta dan Gokir Afli. seperti biasa kita akan melihat video yang sedang viral ada apa aja sih di media sosial. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe dulu sekalian juga. Jangan lupa untuk like video ini dan kirimkan hype-nya. Tapi tonton sampai habis juga loh ya. Tanpa lama-lama, kali ini ada berita apa Bang Adi? Yang kemarin tuh ASN yang viral yang di Kabupaten Bandung Barat ya. Ya. Yang katanya kan masa 1%. Nah, akhirnya dia klarifikasi. Ya, klarifikasi lah. Ya, klarisi sapi. Klarisi sapi gitu ya. Klarisi sapi. Dan sebelum itu kita bakal lihat dulu nih, KDM kemarin ketemu dengan keluarga korban marbot yang dibun-bun oleh tetangganya. Oh, tega banget sih ya. Kita lihat sama-sama ya. Let's play. Seorang marbot masjid meninggal dunia gara-gara pemuda yang nekat melakukan hal keji diduga karena depresi. Ternyata beginilah kejadiannya. Sehari-hari Bapak ke masjid. Ya, marbot. Pokoknya 5 waktu azan. Iya. Kemudian peristiwa terjadi kapan? Kamis siang. Itu kejadiannya sebelum adzan, sesudah adzan. Sebelum kita berangkat tuh Pak, berangkat Heeh. dari Bu RW. Heeh. Bu, ada orang digebukin katanya gitu Pak. Oh. Terus saya kan nyari lah ke masjid. Dilihat saya mah kok ada orang gebukin, saya nyari bapak saya kan Pak, suami. Nyari suami. Jadi saya takut kenapa-napa kan, soalnya pas waktu ajan. Pas saya lihat emang ada itu orang lagi digebukin Pak, tapi dibacok itu pakai samurai Pak. Terus? Ya saya kan nggak sangka kalau itu suami saya. Oh, ibu nggak nyangka? Nggak nyangka Pak. Ibu lihat ada yang dibacok itu di situ? Saya ngeliat sendiri Pak. Nggak ngejerit? Ya saya ada orang mau lewat itu minta tolong, tapi yang saya minta tolong lari malah kabur karena dia takut Pak mungkin. Jadi orang sebenarnya ngelihat dia bawa samurai. Iya. Tapi semua orang yang lewat takut. Iya. Itu problem di kita ini sekarang, takut terus. Ibu kenal wajah orang itu? Kenal Pak. Tetangga kenal. Itu tetangga rumah di sini. Iya, tadi balkon di masjid. Yang rumahnya di. Iya. Sekarang apa katanya yang menjadi penyebab dia itu kok sampai tega Ya nggak tahu ya menghabisin? Pak. Katanya kan kalau cerita kan dia sakit hati karena pernah ada ucapan yang tidak mengenakan di katanya. Nah, ibu barangkali tahu selama ini apa problemnya? Nggak ada. Kalau kita tanya ke bapak sih, bapak ngerasa nggak pernah, karena kan dia juga pernah datang ke sini Pak sebelum acara peristiwa itu bawa golok. Ngancem bapak gitu. Oh, sebelum kejadian pernah datang? Iya, sudah pernah berapa tahun ya, setahun yang lalu. Oh, jadi setahun yang lalu pernah ngancam juga? Iya, gitu. Nah, kemarin sebelum kejadian pernah nggak dengar ancaman? Nggak pernah, malah ada kata orang-orang di sini masalahnya sama orang lain. Kan sempat dia dilaporkan ke desa karena sempat ngeganggu rumah-rumah penduduk sekitar sini, kayak belakangnya banget Pak. Yang belakangnya banget suka dilemparin kotoran tiap malam-malam. Dia ngalamin depresi nggak? Iya. Nah, itu juga kita. Oke. Dia ngalamin depresi. Iya, ternyata memang dia mengalami depresi juga ya. Ya, dan ini menurut gue sih harus jadi contoh ya buat di daerah yang lain gitu kan. Betul. Kalau misalkan di daerah sekitarnya itu ada kelihatan yang kayaknya ini udah nggak sehat gitu ya, depresi lah atau entah apa gitu, stres gitu kan. Tapi yang pasti udah banyak mengganggu ketentraman masyarakat. Ya. Saran gue sih mendingan langsung lapor aja gitu, Ya, jangan didiemin gitu. Betul, minimalnya laporin ke dinas sosial dulu ya. Nah kayak gitulah, Gitu dulu, gitu. atau ke kecamatan, kelurahan bisa Nah, kayak RT, gitu juga RW gitu kan. Karena ya kalau udah jadi kayak gini kan, wah, sadis bro. Wah, tega Ngeri sih. Tega banget. Kita lanjutkan ya. Let's play. Kocak. KDM perintahkan wali kota Bandung agar terus mengaum. Kamu pasti masih ingat kan dengan momen satu ini? Gitu terbukti di tempat bayar orang potong pohon sini.
Gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Ayo ketawa. Nah, karena momen itulah KDM meminta agar Kang Farhan terus mengaum dalam benahi kota Bandung. Pak Wali Kota Bandung yang lagi terkenal, auman amukannya mulai terasa menggetarkan kota Bandung. Dan saya ingin minta Bapak setiap detik tetap mengaum, Pak. Kalau di luar Bapak mengaum, kalau di rumah tetap mengeong, Pak. Kita melakukan kolaborasi pemerintah kota dan pemerintah provinsi dari 3 hal nih ya yang sempat kita bahas bersama. Dari Husein alhamdulillah sudah jalan, Legok Nangka tadi sudah groundbreaking, dan hari ini adalah teras Cihamplas. 3 isu yang paling ramai antara saya sama Pak Gubernur. Selesai terus Pak Gubernur. Keren ya. Oke. Pak Gubernur. Ya, terima kasih ya bahwa kolaborasi yang memiliki hasil yang nyata terus dilakukan. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan, dan saya juga menyampaikan gaya kepemimpinan dan cara eksekusi masalah. Untuk itu, hal-hal yang di Bandung sudah selesai menurut saya. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini ngurusin bukan lagi administratif tapi teknis. Barangkali dalam sejarah baru pemerintah provinsi bikin trotoar. Sekarang bikin taman itu baru, dan kita peruntukan untuk wilayah pusat perkotaan, kalau pedesaan jalan. Dan sekarang teras Cihamplas sudah diserahkan ke pemerintah provinsi. Selanjutnya kami akan melakukan penataan langkah administrasi untuk segera membenahi Cihamplas. Wow, sekarang udah mulai sejalan ya. Berarti Udah kelihatan sih. Dan ini sih harapannya ya. Jadi jangan masing-masing itu lah, jangan lah. Nah, itu. Apalagi kan kantor gubernur juga adanya di Kota Bandung ya. Jadi antara gubernur dengan bupati wali kota sih harusnya benar-benar sejalan gitu kan. Itu juga. Kalau orang Sunda bilangnya ulah marah kedawang sorangan gitu. Nah, ke situ lah. Lanjutkan dah. Let's play. Pratama, ASN P3K Paruh Waktu Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas video yang sudah beredar di media sosial beberapa waktu ini. Atas kesalahan saya live TikTok di tempat kerja ketika jam kerja berlangsung, serta pernyataan saya sebelumnya kepada pimpinan saya bahwa saya melakukan kegiatan tersebut di luar jam kerja. Saya mau jadi live-nya sebenarnya beneran di jam kerja. Dan waktu dipanggil sama atasannya, makanya kemarin waktu di video kemarin sore ya. Iya, itu ada tuh. Ada kan atasannya bilang itu di luar jam kerja, dan dia akhirnya di sini mengakui kalau dia berbohong ke atasannya. Lagian juga atasannya bisa aja dibohongin ya. Mungkin ada apa-apa. mohon maaf dan sangat menyesali perbuatan serta ucapan saya yang memicu kesalahpahaman. Terkait perbincangan yang saya lakukan bersama rekan saya Wicaksono, adapun obrolan pada waktu itu tentang fee 1%, yang dimaksud adalah candaan antara teman untuk mencarikan notaris untuk urusan tanah, dan tidak ada kaitan tentang pekerjaan yang berhubungan dengan dinas atau pemerintahan. Isi dari obrolan yang saya lakukan adalah terkait urusan pribadi tanpa ada maksud untuk mencemari nama baik kedinasan atau pemerintahan manapun. Atas semua kejadian ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Sekdap Bandung Barat, Bapak PLT Kepala Dinas PUTR beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat yang sudah melihat video tersebut. Dan saya berjanji tidak akan lagi bermain media sosial pada saat jam kerja dan di tempat kerja. Atas semua kejadian yang terjadi, saya bertanggung jawab penuh untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku, serta saya siap menerima. Menurut gua ya, daripada mbaknya ini gitu ya, bilang kan janji tidak akan bermain sosial media saat jam kerja. Daripada gitu mbak, lebih baik mbak keluar aja. Nah, jadi bebas tuh. Ya. Iya, betul banget. Jadi tiktoker bisa gitu kan, nungguin yang gift atau apa bisa. Ada komentar yang menarik nih. Apa tuh? Saya aja pegawai swasta nggak berani. Anjoy, live TikTok di jam kerja. Sekarang yang kerja di negeri PNS ASN pada di jam kerja tuh kan. Aneh ya.
Ada komen juga di sini nih yang PNS model begini sebaiknya dipecat. Setuju. Nah, tapi nggak tahu sih, informasi terakhir katanya sih dimutasi ya. Informasi terakhir, tapi nggak tahu, belum ada info lebih lanjutnya lagi ya. Tanggung, dimutasi itu tanggung, nggak akan jerah dia. Kita lanjutkan. Let's play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Indah Yusufia Pratama, ASN P3K Paruh Waktu Dinas PUTR Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf atas video yang sudah beredar di media sosial beberapa waktu ini. Atas kesalahan saya live TikTok di tempat kerja ketika jam kerja berlangsung, serta pernyataan saya sebelumnya kepada pimpinan saya bahwa saya melakukan kegiatan tersebut di luar jam kerja. Saya memohon maaf dan sangat menyesali perbuatan serta ucapan saya yang memicu kesalahpahaman. Terkait perbincangan yang saya lakukan bersama rekan saya Wicaksono, adapun obrolan pada waktu itu tentang fee 1%, yang dimaksud adalah candaan antara teman untuk mencarikan notaris untuk Baca berurus sih untuk kelihatannya. urusan tanah dan tidak ada kaitan tentang pekerjaan yang berhubungan dengan dinas atau pemerintahan. Isi dari obrolan yang saya lakukan adalah terkait urusan pribadi tanpa ada maksud untuk mencemari nama baik kedinasan atau pemerintahan manapun. Atas semua kejadian ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Bupati Bandung Barat, Bapak Wakil Bupati Bandung Barat, Bapak Sekdap Bandung Barat, Bapak PLT Kepala Dinas PUTR beserta jajarannya, serta seluruh masyarakat yang sudah melihat video tersebut. Dan saya berjanji tidak akan lagi bermain media sosial pada saat jam kerja dan di tempat kerja. Atas semua kejadian yang terjadi, saya bertanggung jawab penuh untuk diselesaikan dengan aturan yang berlaku, serta saya siap menerima sanksi apapun yang akan saya terima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pernah bilang ke atasannya bahwa live yang saya lakukan itu di luar pekerjaannya, ya. Artinya si Ece ini lagi tadi gawe, kenyataan anak dia sedang di jam kerja, gitu. Kan aku ke atasannya di luar jam kerja, ternyata waktu jam kerja. Dan si Ece ini bilang bahwa itu adalah obrolan pribadi. Kalau masanya udah di live streaming kan, ya obrolan pribadi itu, apakah itu termasuk obrolan pribadi? Ya, lain atau ya pahami mengapa ASN tidak boleh live TikTok ya sewaktu jam kerja. Dan bukan gue ya. Jadi karena jam kerja ASN adalah waktu yang seharusnya digunakan untuk menjalankan tugas kedinasan, bukan untuk kegiatan pribadi seperti live streaming atau TikToknya. Jadi beberapa alasannya seperti ini sahabat ya. Kewajiban menjalankan tugasnya sebagai ASN. Jadi ASN digaji ku negara untuk memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai jabatannya. Perlu disiplin kerja jadi menggunakan jam kerja untuk kegiatan pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran disiplin. Tergantung situasi dan aturan instansinya ya. Apalagi Ece ini kan tergolong P3K-nya. Ya pelayanan publik tidak boleh terganggu. Ulah kaganggu itu. Ya, ngomongkan banyak sekali kejadian-kejadian seperti masyarakat mengadu ketika mengadu dianya lagi live streaming atau lagi main game. Itu temenang katanya di luar jam kerja kok baiklah cek paribasananya rek totongan ke kumaha itu sial gitu. Ya, pelayanan publik tidak boleh terganggu ya, terutama bagi ASN yang bertugas melayani masyarakat secara langsung. Menjaga profesionalitas ya. Live TikTok saat sedang bertugas dapat menimbulkan kesan bahwa ASN tidak serius menjalankan kewajibannya. Ya, apalagi kalau misalkan si Ece ini menggunakan fasilitas kantor ya. Kamu kan di kantor kan pakai wifi gitu kan? Pakai komputer gitunya. Kalau live memakai komputer, jaringan internet, terus ruangan atau fasilitas kedinasan untuk kepentingan pribadi, persoalannya bisa menjadi lebih serius, Ece. Ya gitu. Tapi lain berarti ASN sama sekali tidak boleh membuat konten atau live TikTok di luar jam kerja teuing kembali. Jadi gitu ya. Jadi pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan kedinasan, etika, netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara maupun aturan lain yang berlaku. Gitu jadol. Tahu sekali-kali bayi sejadol. Dia malah diberhentikan. Yeay. Aduh, emangnya dasar jadol ya. Sulit ya kalau jadol udah sulit. Di komentar juga banyak nih kita lihat ya. Apa tuh? Bela diri takut dipecat, pecat aja ini udah kelewatan batas tuh kan. Loba kene nu hayang jadi ASN, gantilah roda tinggalin awa katanya. Aduh. Banyaknya ini yang bawa juga kan ya.
sanksi pecat lah katanya. Masih ngantri di belakang yang betul-betul mau kerja. Tuh Iya. kan jadinya gini Setuju gitu. banget, setuju banget. Karena terkesan juga kayak dia tidak mensyukuri sebagai ASN gitu kan. Betul banget. Kerjanya ya leha-leha sambil live kayak gitu kan. Ya apalagi ya menurut gua jujur ya aneh banget dengan orang-orang yang baru diangkat P3K terus udah belagu gitu. Waduh. Anda tuh baru P3K loh, ingat itu ya. Kita lanjutkan. Let's play. Mana ini? Kasihan umat ya, pesantren nggak ada, itu ini nggak ada. Sekarang Si Dorna Pesantren nggak ada ngomong gimana? katanya bagaimana dengan Jawa Barat, pesantren kagak ada, MTQ kagak ada. Kata siapa pesantren kagak ada? Masih banyak nih pesantren yang berdiri. Masih banyak anak-anak yang pada pesantren juga. Kata siapa? Mungkin yang kagak ada itu ya pesantren-pesantren yang cuma namanya doang aja kali, Dot, ya kan? Yang katanya ada pesantren, ada yayasan, tapi tahu-tahu bangunannya memang kagak ada aja di zaman dulu. Yang ada apa? Yang ada cuma data doang buat penerimaan dana hibah. Itu doang kali ya, Dot ya. Masih banyak kok di sini. Lu cek-cek di Bekasi aja banyak nih pesantren-pesantren yang masih pada aktif. Banyak. Ya. Pesantren-pesantren yang berdiri sendiri tanpa harus mengandalkan dana hibah. Udah bye. Nah. Yang bisa berdiri sendiri ya, mandiri jadi gitu ya, tanpa dana hibah. Kok bisa gitu ya mengatakan MTQ pesantren nggak ada gitu. Sedangkan masih banyak banget loh ya. Di kota kita dulu aja, di kota Bandung tuh masih banyak. Apalagi di kota-kota lain. Contoh ada kota santri kayak Cianjur atau Garut gitu kan. Ya itu pasti lebih banyak lagi ya. Datanya dari mana? Gue baru bilang kemarin loh ya. Tolong kalau ngomong tuh pakai data. Itu. Kita lanjutkan dah. Let's play. Bagaimana ini? Kasihan umat ya, pesantren nggak ada, itu ini nggak ada. Sekarang MTQ pun penyelenggaraannya dihilangkan. Di saat dinas-dinas sedang poya-poya anggaran ya. Belum lagi bukan hanya Sekwan, tapi Kesbangpol. Ya, yang poya-poya anggaran perjalanan dinasnya aja sampai 11,5 miliar. Luar biasa Jawa Barat. Pertama saya mau tanya dulu, apakah seorang Dodi Permana tahu sumber pembiayaan MTQ Jawa Barat setiap tahunnya dari mana? Saya rasa dia tidak tahu. Karena kalau misalkan dia tahu, dia tidak akan berstatement seperti itu. Dia tidak akan menyudutkan pemerintah Provinsi Jawa Barat soal batalnya MTQ Jawa Barat digelar tahun ini. Dan mungkin kusianya, setiap tahun acara MTQ Jawa Barat digelar, sumber biayanya itu dari APBD kabupaten atau kota yang ditunjuk sebagai tuan rumah. Daerah yang ditunjuk sebagai tuan rumah harus menyiapkan alokasi dana besar untuk pembangunan venue, fasilitas, dan operasional acara. Pertanyaannya, kenapa acara MTQ Jawa Barat yang seharusnya digelar di Garut terpaksa harus batal? Ya karena pemerintah Garut defisit anggaran. Tidak bisa mengalokasikan dana untuk acara MTQ Jawa Barat. Jadi terpaksa harus mundur sebagai tuan rumah. Karena tidak ada tuan rumahnya, tidak ada yang mengalokasikan anggaran untuk MTQ Jawa Barat. Makanya acara MTQ untuk sementara waktu ditunda dan diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Lalu yang jadi pertanyaan, kapan acara itu digelar? Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan MTQ tingkat Jawa Barat pada awal tahun 2027. Bertempat di Gedung Sate dan penutupannya di Masjid Raya Al-Jabar Provinsi Jawa Barat. Jadi kalau misalkan Dodi Permana menyebut acara MTQ Jawa Barat dihilangkan, seolah-olah pemerintah Provinsi Jawa Barat, seolah-olah Gubernur Jawa Barat Dengan opininya ya. Dengan opini lagi. anti-Islam, tidak mementingkan kepentingan umat. Itu salah besar. Itu penggiringan opini seolah-olah pemerintah di era Kang Deddy Mulyadi anti yang bau-bau agama. Apalagi dikaitkan dengan dana hibah pesantren. Dodi. Nah itu sih. Dot, Itu sih. kalau misalkan mau jadi aktivis, apalagi menyoroti soal anggaran, cari tahu dulu kegiatan ini, acara ini, sumber anggarannya dari mana. Apakah dari APBD kabupaten atau APBD provinsi. Makanya lamun misalkan nyarios teh ngangge data Dot, apalagi seorang aktivis. Terus aya deui anu menyangkut pautkeun jeung acara kira budaya. Seolah-olah Kang Deddy Mulyadi mah cenah kana budaya aya anggarana. Kana acara keagamaan eueuh, ya bedakeun atuh. Acara anu ditanggung ku anggaran pribadi jeung acara anu ditanggung ku duit APBD. Ari acara anu ngagunakeun duit APBD mah geus aya penyelenggarana, aya panitiana. Pengajuan anggaran, rapat pembahasan, ketok palu,
Kakarak acara bisa digelar. Berbeda dengan acara anu menggunakan anggaran pribadi. Saprungna eta mah. Ngeri ya giringan opininya ya, bener-bener ini sih. Ya, dan yang gua aneh itu ya, kenapa sih selalu pengiringan opini itu merujuk ke hal-hal yang sara gitu. Agama kayak gitu ya. Agama kayak gitu. Menurut gua ya sungguh menyayangkan aja gitu ya. Kita yang beragama Islam dengan mayoritas di Indonesia juga agama Islam, tapi tidak bisa mencerminkan bagaimana sifat dari keagamaan itu. Ya karena itu yang paling sensitif menurut gua sih. Ya kan maksudnya gini loh, kok bisa-bisanya kita masih digiring gitu dengan hal-hal yang begitu gitu. Aneh gua. Nah kalau itu tanyakan ke orang-orang yang tergiring, karena kalau gua tidak sih ya. Aneh banget gitu. Ya. Tolong ya kalian bijak, belajar bijak menjadi masyarakat untuk Indonesia emas. Ingat. Padahal lagi ini gua udah beres kan sebenarnya. Iya, sebenarnya udah beres. Ya, KDM pun udah langsung berikan penjelasan bahwa ini akan diambil alih oleh Pemprov Jabar gitu. Iya, dan si Dorna ini bisa-bisanya ketika itu udah selesai dia nongol tiba-tiba mengeluarkan pengirian opini gitu. Wow, parah. Lanjutkan dah. Let's play. Katepang di sareng abdi warga Jabar, Kabupaten Bogor. Sawargi se-Jawa Barat, Kabupaten Bogor. Saya ada di mana Bu ini namanya Bu? Maduhur. Apa? Maduhur. Nah, yang kemarin di apa Bu? Di Doser. Di Doser ya kemarin ini. Ini asli orang sini ya. Jadi saya ke sini pingin ngeliput mungkin kepedulian saya ya karena tentang Gunung Galuga yang ada di kabupaten dan di sini apa namanya ini? Gunung Salak. Gunung Salak di bawah kaki Gunung Salak ya. Jangan salah ya. Nah, kita di sini minta janji Gubernur Deddy Mulyadi. Waktu kampanye dia berjanji gunung lahan-lahan akan dijaga dan dilestarikan, oke? Tapi kenyataannya ada kejadian seperti ini ya Bu. Awalnya gimana Bu? Ceritain Bu. Iya kan awalnya kan kita tuh gak tahu bakal bawa ada alat berat diturunin kayak gini. Kita tuh gak tahu bahwa bakal preman-preman itu nyerang kita. Gak tahu sama sekali kita keadaan kayak gini. Sedangkan kita kalau masak kita cuma 50 orang, dia 400 orang. Kita terkepung, kita gak bisa apa-apa. Nah, sampai saya tuh sama preman tuh sampai di itu senjata tuh dari belakang saya karena saya tuh ngelindungi menantu saya. Ini gak rekayasa ya guys, makanya kata saya warga Jabar kita bersatu. Jangan sampai kita diadu dombakan dan dipecahkan. Dipecahkan siapa? Gubernur kita sendiri. Yang saya Subadar Sintawati ngomong gubernur biadab. Ini kejadian ini, masa gubernur itu buta? Masa tidak tahu kejadian seperti ini? Ibu itu pintarnya kebangetan. Sampai-sampai bisa main salahin itu aja. Salahin ke Kang Deddy Mulyadi. Itu kan di daerah sana juga ada wewenangnya. Ada camatnya, ada bupatinya. Tanyain atuh. Jangan main asal nuduh ke Kang Deddy Mulyadi. Sampai bilang, Kang Deddy Mulyadi jangan ngadu-ngadu dombakan. Justru ada yang mengadukan Kang Deddy Mulyadi dengan masyarakat. Betul. Dilihat dulu kewenangan siapa. Tanya dulu ke camatnya, tanya dulu ke kabupatennya. Kang Deddy Mulyadi mau tahu gimana? Itu kan di pelosok. Itu di perkampungan. Kang Deddy Mulyadi kan di kota. Nggak mungkin tahu di situ ada masalah. Sengketa lahan atau apalah itu. Lihat dulu, tanyain dulu ke kecamatannya, tanyain dulu ke bupatinya. Kalau misalkan nggak ada tanggapan, baru ke Kang Deddy Mulyadi ke gubernur. Kang Deddy Mulyadi juga kalau tahu masalah ini pasti ditanggapin. Cuman masalahnya kan nggak tahu. Jadi jangan main capcos gitu aja. Aduh, ini ibunya siapa sih? Itu tolong keluarganya jangan dibiarin. Punya orang tua kayak gitu nggak patut dicontoh, ngeliatin kebodohan dirinya sendiri. Wow. Ya lagian si ibu ini juga ya kenapa langsung main ke Kang Deddy aja gitu. Iya, padahal ada camat ya. Itu ada camat, ada kades kayak gitu ada kan. Bupatinya juga. Kenapa nggak ke situ dulu Bu? Atau gue lebih penasaran menurut kalian gimana nih ya? Coba langsung tulis aja di kolom komentar ya. Ini nih aduh ada aja ya nenek. Kali ini kita bacain komentar yang ada di video kemarin. Ya. Komentar dari Gus Yaman 3497. Aura LC-nya kuat. Waduh. Tarangna meni glowing, Pak. Tarangna herang. Tarang herang. Glowing itu kan bersinar. Bersinar. Gitu. Jadi mukanya herang. Tapi sekarang udah minta maaf ya. Udah minta maaf ya. Meskipun minta maafnya tidak tulus. Ini ada komen selanjutnya dari AA Sutisna. Pejabat atau pegawai KBB banyak oknum yang bangsat. PJJ tolong yang oknum-oknum itu pecat saja karena banyak yang jujur.
Iya betul banget. Menurut gua tidak hanya di KBB tapi di kabupaten kota yang lainnya juga gitu ya. Seharusnya ada filtrasi lagi gitu untuk memilah mana oknum, mana yang pegawai jujur. Ya mudah-mudahan banyak yang jujur ya dibandingkan lebih banyak oknumnya. Amin. Masa yang jujur kalah sama yang oknum? Terima kasih banyak yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk kalian mau support lebih ke Adinoki, kalian bisa kirimkan super thanks-nya. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye. Klik video di sebelah kiri untuk berita paling baru atau video di sebelah kanan yang sudah dipilihkan YouTube khusus buat kamu.